Selamat sore umat-umat beriman, kembali lagi bersama kami di dalam Katekese Asik. Pada kesempatan ini kami akan membawakan tema besar, yaitu iman akan Roh Kudus. Kami akan menjelaskannya dalam 3 bagian. Yang pertama ialah istilah Roh Kudus, yang kedua ialah Roh Kudus dalam kitab suci, dan yang ketiga ialah Roh Kudus di dalam gereja. Sebelum itu, kami akan memulai katekesi asik ini dengan doa pembuka yang dibawa oleh Frater Richard. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk segala cinta yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini, kami berkumpul di sini untuk melakukan katekese. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, untuk senantiasa hadir menemani kami. Kami juga berharap kepadamu, agar kiranya apa yang kami bagikan pada hari ini dapat membantu siapa saja yang mendengarkannya. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada kesempatan ini kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Frater Loren SSCC. Dan saya Frater Johan Mada CMF. Dan saya Frater Febri SSCC. Dan saya Frater Richard CMF. Dan saya Frater Ancis CMF. Oke, marilah kita sekarang memasuki pada bagian intinya. Yang pertama, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Frater Ancis. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa tema besar kita ini adalah iman akan Roh Kudus. Nah, saya yang pertama itu ingin bertanya, istilah dari Roh Kudus itu apa sih, Frater? Oke, terima kasih Frater. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi ini, pertama-tama kita mengetahui tentang apa itu Roh Kudus. Jadi sebelumnya kita harus mengenal arti kata istilah pneumatologi. Pneumatologi berasal dari 2 kata, yaitu pneuma dan logos. Pneuma dalam arti kata bahasa Indonesia yaitu nafas, hembusan, dan angin. Sedangkan logos yaitu ilmu. Jadi di sini kita tidak belajar tentang bagaimana ilmu tentang Roh Kudus, melainkan bagaimana kita mengetahui refleksi mengenai Roh Kudus. Oke, sahabat beriman sekalian, jadi Bapa dan Roh Kudus itu adalah Allah yang tidak kelihatan, tidak seperti yang kita ketahui, seperti kita lihat langsung, yaitu seperti Yesus Kristus yang tampak dalam kehidupan manusia. Jadi di sini kita tidak melihat, artinya tidak tampak, tapi melalui iman kita merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan kita sebagai umat beriman. Terima kasih untuk Frater Ancis yang sudah memberitahukan kepada kita nih apa istilah dari Roh Kudus. Nah, selanjutnya Roh Kudus ini kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar biblisnya. Untuk mengetahui dasar biblisnya, saya ingin bertanya kepada Frater Johan, apa sih dasar biblis dari Roh Kudus itu? Baik, Roh Kudus dalam kitab suci terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah Roh Kudus merupakan daya kekuatan Allah yang mencipta. Mencipta dalam bahasa Latin yakni creare. Hal ini dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 1 dan seterusnya sampai pasal 2. Lalu poin yang kedua adalah Roh Kudus merupakan daya kekuatan yang memperbaharui. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa dalam Kisah Rasul pasal 2 yakni pada peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus memperbarui hidup para rasul. Di mana yang awalnya para rasul cemas, takut, melalui peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus, mereka berani berkobar-kobar untuk mewartakan Yesus yang telah bangkit itu. Lalu poin yang ketiga adalah Roh Kudus merupakan daya kekuatan yang memberi hidup. Dan poin yang keempat, Roh Kudus adalah daya kekuatan yang memberi arah. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah melalui penugasan resmi atau tugas sehari-hari. Lalu yang kedua adalah melalui
kejadian-kejadian yang tak terduga, frater. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Roh Kudus dalam kitab suci itu. Wah, terima kasih nih Frater Yohan atas penjelasannya. Setelah kita tadi sudah mendengar nih tentang istilah dan Roh Kudus dalam kitab suci, umat sering bertanya nih, apa kaitannya antara Roh Kudus dengan gereja? Nah, untuk mengetahui kaitan ini, mari kita simak penjelasan dari Frater Ricard. Baik, yang pertama, Roh Kudus menjadi prinsip hidup gereja. Ini berarti Roh Kudus membangkitkan orang untuk beriman dan Roh Kudus menambah jumlah warga gereja. Hal ini termaktub dalam Kisah Para Rasul bab 8:26 ayat sampai 40 dan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 47. Yang kedua, Roh Kudus sebagai jiwa gereja. Jiwa itu tak kelihatan dan tempatnya kita tidak tahu di mana. Begitulah kehadiran Roh Kudus di dalam gereja. Dia memimpin gereja seperti jiwa memimpin tubuh kita. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 16 ayat 6 sampai 7. Yang ketiga, personalitas Roh Kudus. Kitab suci tidak berbicara soal Roh Kudus sebagai pribadi, tetapi menunjukkan personalitas Roh Kudus. Bandingkan Roma bab 8 ayat 15 sampai 16. Roh Kudus sebagai pribadi baru dirumuskan dalam Konsili Konstantinopel I tahun 381 yang menghadapi bid'ah pneumatomaki atau musuh Roh Kudus, di mana bid'ah ini menolak kealahan Roh Kudus. Nah, yang keempat itu ada teologi kediaman Roh Kudus, atau dalam bahasa Latinnya itu Inhabitatio Dei. Ini artinya Roh Kudus itu adalah Allah yang diam di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita disebut dengan bait Allah. Ini bisa kita lihat atau kita baca dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17. Yang kelima, Roh Kudus adalah karunia eskatologis yang merupakan jaminan eskatologis. Ini bisa kita lihat dalam Efesus bab 1 ayat 14. Akhir zaman ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Dan ini kita bisa lihat dan baca dalam kitab Yoel bab 2 ayat 28 sampai 29. Nah, Roh Kudus telah dicurahkan kepada Yesus. Maka dengan Yesus, akhir zaman telah dimulai, dan ini ditandai dengan Pentakosta. Terima kasih nih untuk para frater yang sudah memberikan kita gambaran umum akan iman akan Roh Kudus. Maka boleh saya simpulkan, Roh Kudus memiliki peranan sentral dalam kehidupan kita. Maka dari itu, secara tidak kita sadari bahwa Roh Kudus itu menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja saat kita pergi ke gereja, bahwa yang menambah jumlah umat beriman ialah Roh Kudus itu sendiri. Maka dari itu, kami berlima mengucapkan terima kasih untuk para umat beriman yang sudah menyaksikan penjelasan dari kami tentang iman akan Roh Kudus. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Untuk mengakhiri katekesi asik ini, marilah kita tutup dengan doa penutup yang dibawa oleh Frater Febri. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah iman yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama belajar mengenai materi ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semoga iman kami semakin bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bantulah juga kami untuk selalu mendengarkan suara-Mu
yang berbicara dalam hati kami, agar kami boleh selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan, dari segala godaan dan bahaya yang mengancam iman kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih untuk para frater dan umat beriman Allah yang sudah menyaksikan video singkat ini. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih.